Hai guys, it's Achieva. Kali ini aku mau bikin review buku dari buku yang fenomenal banget sekitar tahun 2016. Udah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Judul bukunya adalah The Subtle Art of Not Giving a dari Mark Manson, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sebuah seni untuk bersikap bodo amat. As you well know guys, kita tuh hidup di era yang bebas dan penuh dengan kemudahan. Mau apa aja tuh gampang banget sekarang. Mau A, B, C atau apa tuh kita tinggal cap-cip-cup aja gitu. Kita punya banyak opsi yang bisa dipilih gitu, karena hampir semua halnya itu udah disajikan di hadapan kita semua. Tapi kenapa sih dari segala hal yang udah ada itu kita masih ngerasa stres dan terus ngerasa kekurangan? Atau apakah mungkin karena kita tuh terlalu serakah, terlalu pengen cobain ini itu dan banyak hal lainnya yang bikin kita bingung untuk setiap pilihan dan kesempatan yang ada. Terus sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Sebelum masuk ke review bukunya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell di sebelahnya, like juga video ini dan tonton sampai akhir. Intisari yang bisa diambil dari buku Mark Manson ini adalah, yang pertama, whatever you do in life will be a struggle, so you need to find the struggle that's right for you. Yap, bener banget. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini? Bisa dibilang pertanyaannya gampang-gampang susah ya. Mungkin sebagian dari kita bakal menjawab, kita pingin bahagia, kita pingin pekerjaan yang menyenangkan, kita pengen punya uang yang banyak, jadi kaya raya, punya keluarga yang bahagia. Ditanyakan lagi dalam diri, sebenarnya apa sih yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini? Karena sejatinya, mau kemanapun, apapun, dan bagaimanapun yang kita inginkan tersebut, pada intinya adalah ada perjuangan, kerja keras, dan juga ketekunan untuk memperoleh hal yang kita inginkan. Biar kita bisa memaknai bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil itu benar adanya. Poin penting berikutnya adalah it's important to find some good and right values to believe in. Oke, kerja keras nih udah, tapi sebenarnya kalau kerja keras aja itu nggak ada nilai-nilai yang kita pegang, kayaknya kita bakal ngerasa nggak akan pernah bahagia. Sebagian orang mungkin bilang jangan pernah cepat puas terhadap sesuatu. Itu betul. Kita terus berusaha untuk mencapai hal lainnya dengan lebih baik. Tapi sebenarnya apa iya? Karena nyatanya nih, ketika kita udah tahu nih, when enough is enough, ketika cukup tuh udah cukup gitu, maka sebenarnya kita tuh bisa ngerasa cukup dan juga tercukupi sama hal-hal yang udah kita usahakan sebelumnya. Kerja keras bagus, tapi jangan lupa juga kerja cerdas gitu. Nilai-nilai atau prinsip apa sih yang kita pegang yang bikin kita tuh sadar bahwa kita bukan sekadar hidup. Karena seperti yang Buya Hamka bilang, kalau hidup sekadar hidup, babi hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, ya kera juga bekerja. Poin berikutnya yang gak kalah penting adalah take full responsibility for your life. Percayalah teman-teman, sebenarnya hidup kita tuh milik siapa sih? Iya, milik kita sendiri. Oke, sebenarnya ini adalah milik Tuhan. Jiwa raga kita tuh milik Tuhan, tapi kita diamanahi tanggung jawab tersebut kan. Tapi intinya ya, hidup kamu tuh ya milikmu gitu. Bukan milik orang tua kamu, bukan milik pasangan kamu, bukan milik teman kamu, bahkan juga bukan tanggung jawab aku kan untuk menanggung hidupmu gitu loh. Ini juga berlaku terhadap kehidupan orang lain. Tapi bukan berarti ya, maksud Mark dalam bukunya itu kita jadi nggak empati. Nggak juga, tapi harus tahu koridornya gitu. Ibarat kata nih, kalau dalam proses keselamatan di pesawat, sebelum kita nyelamatin orang lain, ya kita harus nyelamatin diri sendiri. Bukan berarti kita tegaan orangnya, ya enggak gitu kan. Tapi ya gimana mau kita bisa nyelamatin orang lain kalau misalkan diri kita sendiri aja tuh belum selamat. Jadi yang paling penting adalah di sini Mark bilang bahwa kita harus tanggung jawab dulu sama diri sendiri untuk kemudian bisa bertanggung jawab sama orang lain. Nah, ini juga sama halnya ketika orang lain nih punya urusan, itu urusan orang lain, kita nggak usah ikut campur kalau nggak diminta gitu ya. Kalau misalkan urusan pribadi kita aja tuh belum beres. Tapi sekali lagi bukan berarti ini jadi antipati ya, terus kita jadi kayak tidak berempati terhadap orang lain gitu, terutama orang-orang yang tidak seberuntung kita. Ya nggak gitu juga gitu. Lo bebas ngelakuin apa aja, tapi juga lo yang harus bertanggung jawab terhadap risiko dan apapun yang terjadi setelah. Jangan selalu nyalahin orang lain atau mengalihkan tanggung jawab yang sebenarnya harus kita hadapi sendiri. Intinya adalah Mark ingin menyampaikan dalam buku ini, kita tuh terlalu banyak mencoba hal dalam hidup. Oke, aku pribadi ngerasa bahwa aku tuh generalis, pengen banget nyoba ini itu.
ya itu nggak apa-apa sebenarnya kalau dalam posisi ketika kita ingin mengeksplorasi banyak hal untuk tahu sebenarnya apa yang benar-benar kita inginkan. Tapi kalau misalkan kita terlalu banyak mencoba, yang akhirnya bikin kita stres, bikin kita nggak bahagia, dan bikin kita malah makin bingung sebenarnya apa yang kita inginkan, mending tinggalkan gitu dan cari sesuatu yang sebenarnya bisa jadi nggak kita sadari tapi itu tuh dekat sama kita gitu loh, yang akhirnya bisa bikin kita bahagia. Kita perlu kok sesekali untuk berdamai terhadap hal-hal yang memang nggak serag, memang nggak sesuai sama nilai-nilai dan prinsip kita, dan that's okay gitu. Kalau misalkan nilai-nilai dan prinsip yang dipegang aja mudah didobrak, terus apa sebenarnya yang mau kita inginkan dalam hidup ini? Yang paling penting lagi dari Mark ini adalah pilih hal-hal yang memang penting, yang most important, yang VIP banget, VIP guys, VIP banget gitu kan, yang memang kamu tuh mau peduli terhadap itu, kamu mau mencurahkan segala perhatian, segala daya upaya kamu terhadap hal itu, bikin kamu rela untuk ngasih perhatian ekstra terhadap hal itu, dan kamu percaya ketika kamu bersungguh-sungguh menjalaninya, itu yang bisa bikin kamu bahagia. Nah, itu tadi poin-poin penting yang bisa kita intisarikan dari buku The Subtle Art of Not Giving a. Buku ini masih tetap menarik untuk kamu baca karena ada banyak banget bagian-bagian yang tentu saja tidak aku bahas di sini semuanya. Ada juga buku terjemahannya kalau kamu prefer untuk baca buku bahasa Indonesia, dan pastinya komen di bawah kalau misalkan kamu punya buku yang ingin kita ulas berikutnya. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan juga share video ini ke teman-teman supaya lebih banyak yang tahu. And that's all for today, folks. Ciao amigos.